Dalam kepercayaan Mesir kuno, dewa matahari ini bernama Ra. Ra muncul sebagai dewa pertama sebelum semua peradaban kehidupan di alam semesta ini dimulai. Sebelum kemunculan Ra, alam semesta didominasi oleh lautan luas tanpa cahaya. Kemudian Ra muncul sebagai peneram dan pencipta kehidupan. Tak hanya menciptakan kehidupan manusia aja, Ra juga menciptakan kehidupan para dewa-dewi Mesir kuno. Karena itulah Ra dipuja sebagai dewa tertinggi di Mesir. Ra digambarkan dengan wujud manusia berkepala elang dengan mahkota ular kobra dan bulatan bercahaya terang di atas kepalanya. Karena Ra bertugas mengusir kegelapan di alam semesta, jadi setiap hari dia selalu melintasi seluruh alam dan langit, menggunakan sebuah perahu bernama Patek. Gak cuma dunia yang ada di atas bumi aja yang dilintasinya, tapi juga dunia bawah atau dunianya orang mati juga menjadi rute perjalanan Ra setiap hari. Setiap kali Ra memasuki dunia bawah, bumi bagian atas akan menjadi gelap, yang disebut dengan malam. Dan ketika Ra mulai meninggalkan dunia bawah, bumi bagian atas tadi akan kembali terang. Kemunculan Ra dari dunia bawah ini disebut dengan fajar. Ketika Ra melintasi dunia bawah, dia harus melintasi 12 gerbang dan menghadapi seekor ular bernama Apopes. Apopes ini adalah ular yang menjadi musuh utama Dewa Ra, karena selalu berusaha menyerang Ra untuk mencegah agar dia tidak lagi bisa menyinari dunia atas. Melalui perjalanan Ra yang berputar dari dunia atas, masuk ke dunia bawah dan kemudian muncul lagi ke dunia atas ini. Oleh masyarakat Mesir kuno, Ra disimbolkan sebagai kumbang Kepri, atau kumbang kotoran yang bentuknya kayak gini. Hal ini dikarenakan pergerakan Ra mirip banget sama kumbang Kepri, yang membawa bulatan kotoran dari permukaan tanah untuk masuk ke dalam tanah, sebelum akhirnya muncul lagi ke permukaan tanah. Bedanya, kalau kumbang Kepri bawa kotoran, sedangkan Ra bawa piringan cahaya di atas kepalanya. Agak heran sih, ini dewa tertinggi kenapa harus disamain sama kumbang kotoran ya? Tapi udahlah ya, emang kayak gitu filosofinya. Semenjak Ra muncul menyinari dunia, Ra menciptakan anak-anak pertamanya yang bernama Shu sebagai dewa udara, dan Tefnut sebagai dewi hujan dan kabut. Dari kedua anaknya ini nanti akan terlahir generasi dewa-dewa lainnya dalam mitologi Mesir. Sama seperti di mitologi Yunani, dewa tertinggi selalu takut dan khawatir kalau katanya direbut sama anak cucunya. Ra juga sama kayak gitu. Dia takut kalau kekuasaannya dilengserkan oleh cucu-cucunya. Akhirnya, dia melarang para generasinya untuk melahirkan keturunan. Selain Shu dan Tefnut, Ra juga punya 3 anak perempuan bernama Bastet, Sekhmet, dan Hathor. Ketiga dewi ini adalah bentuk feminin dari Dewa Ra yang dijuluki sebagai The Eye of Ra. Mereka bertiga ini merupakan simbol dari kekuatan, kemarahan, dan kekenyaman. Karena mereka memang ditugaskan untuk memberikan hukuman bagi para manusia yang berkhianat kepada Ra. Sebagai dewa Mesir yang paling banyak dipuja, Ra sering digabungkan dengan beberapa dewa lain sebagai wujud koneksi antar dewa. Beberapa dewa yang paling terkenal dengan penggabungannya dengan Ra, diantaranya adalah Amun-Ra, yaitu gabungan antara dewa udara dan dewa Ra. Yang kedua, Atum-Ra. Nama Atum sendiri sebenarnya lebih dikenal sebagai nama lain dari Dewa Ra sebelum dia menciptakan dan memimpin alam semesta. Dan yang ketiga, Ra-Horakhti, yaitu gabungan antara Dewa Horus dengan Dewa Ra.